بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني الحاضرين، أخواتي المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maafkan saya, bahasa Indonesia sedikit-sedikit, tapi insyaAllah cukup untuk sampaikan insyaAllah. Di dalam fiqih, dalam hukum fiqih, kalau tidak ada air untuk salat, jadi kita pakai pasir yang namanya tayammum. Tidak ada air, ada pasir. Ini rahmatan min Allah. Tapi kalau ada air, tidak boleh memakai pasir, bukan? Kalau ada Ustaz Arwani, antum tidak membutuhkan pada saya. Ustaz Arwani, jazakallah khair, dengan kata-kata mutiara yang tadi, sehingga saya malu untuk melanjutkan yang disampaikan beliau pada antum, karena bedanya dia dari saya, dia pakai bahasa hati, dengan hati yang jujur, dengan perjuangan yang lama di tempat yang baik ini. Pertama-tama saya mau berterima kasih pada antum sanggup hadir, dan insyaAllah ini suatu kebaikan untuk antum. Dan majlis ilmu, majlis zikir, Allah Azza wa Jalla banggakan hamba-hamba yang bikin majlis ilmu dan majlis zikir. Karena antum datang karena Allah, datang ke rumah Allah. Kalau ada orang miskin, pergi ke rumah orang kaya raya, orangnya baik, penderma, suka memberikan, suka mengeluarkan infak. Orang miskin itu ketuk pintu, mengemis, minta. Mustahil orang kaya itu mengembalikannya dengan tangan kosong. Mustahil. Ini di antara manusia sama manusia. Antum datang ke rumah yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu anta mesti yakin bahwa anta sekarang ini dalam surga. Anta sekarang ini anta di bawah rahmatullah, dan akan pulang dengan rahmatullah dan diampuni dosa anta, karena anta sanggup meninggalkan rumah, meninggalkan segalanya dan datang ke majlis ilmu ini. Antum mesti yakin pada itu. Allah subhanahu wa ta'ala tak pernah mengembalikan hambanya dengan tangan kosong, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jal la yastahyi, Inna Allah Azza wa Jal la yastahyi min al-abd yarfa'u yadayhi an yaruddahuma safran. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal sangat malu dari hamba yang angkat tangan dan minta dari hati dengan jujur, ikhlas. Allah malu
mengembalikan dua tangan ini kosong, mustahil. Maka itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu hubungan cinta. Hubungan cinta. Allah Subhanahu wa taala kasih sayang pada manusia ini. Rahmatullahi azza wa jalla mengatasi azabnya, mengatasi kemarahannya, dan kabar gembira pada masing-masing di antara kita. Kabar baik, busyra pada kita yang banyak dosa, bahwa Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan seseorang dari api neraka walaupun di dalam hatinya ada sebutir iman. Sebutir iman ini cukup untuk menyelamatkan dia pada hari kiamat. Apalagi kita orang Islam, alhamdulillah. Kita Islam, ucapkan la ilaha illallah, zikir siang malam, melaksanakan salat. Harapan kita dan kita menangis karena dosa kita karena ini. Maka rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatullah sangat dekat dari anta. Waktu kamu masih di dalam perut ibu. Bukan Jokowi, bukan pemerintah, bukan Amerika yang memelihara kamu, yang memberikan rizki di dalam perut ibu, tetapi Allah. Allah yang melihat kamu di dalam perut ibu dan memberikan anda rizki sepenuhnya. Apakah kamu sadar itu? Tidak. Tetapi Allah Azza wa Jalla melihat, Allah memberikan segala-galanya. Baru keluar dari perut ibu dapat segala-galanya. Maka itu jangan di antara kita yang yakinnya kurang bahwa segala-galanya di tangan Allah, rezeki, segala-gala kebaikan di tangan Allah. Minta dari Allah, jangan memandang pada makhluk. Waktu singkat hanya mau sampaikan sedikit pada ikhwah, akhwat. Dan 10 menit hampir habis yang diberikan oleh Ustaz Arwani. Ya, pada suatu ketika manusia sudah menghadapi akhir dan penghujungnya umur dan melihat kematian, ini macam mimpi, wallahi itu macam mimpi yang lalu berapa 70, 80 berapa. Jadi kita mesti bersiap sedia untuk saat itu dengan banyak amalan, dengan husnul dhanni billah, sangka baik pada Allah, sangka baik pada rahmatullah, sangka baik pada InsyaAllah diri kita pada umat Islam dan selalu berusaha sekecil apapun dihitung. Allah Azza wa Jal memberikan antum di kampung yang baik ini, memberikan antum karunia yang kebaikannya tak terhingga. Allah memberikan antum pesantren Nurul Ihsan ini. Ini jantungnya, ini jiwanya kampung ini. Antum tidak tahu berkah yang antum dapat melalui pesantren ini. Tak datang untuk bikin promosi, karena perbuatan dan antum bisa lihat sendiri bagaimana anak-anak kita membaca Al-Quran Al-Karim 24 jam, tempat ibadah, tempat keimanan, sehingga kita bisa bicara bahwa pesantren ini adalah surga kecil. Allah melindungi antum dengan pesantren, dengan pembacaan Al-Quran, dengan doa. Alhamdulillah, ini bukan fabrik yang
bikin pencemaran di kampung, tapi ini fabrik manusia, fabrik yang hasilnya adalah kebaikan, ketakwaan, keimanan, hasilnya kemajuan. Dan karena pesantren-pesantren ini yang di seluruh Indonesia yang jumlahnya lebih daripada 35,000 lebih, inilah masa depan Indonesia walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir benci pada hakikat itu, tetapi masa depan untuk Islam jangan diragukan. Generasi ini dengan tangan bersih, dengan keimanan yang sangat mendalam, ketika mereka berkuasa, menjadi rahmatan lil alamin dan melangsungkan dan melanjutkan peranannya Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Bertemu dengan seorang gubernur yang kenal Allah. Setelah jadi gubernur, dia tetap sama, tidak berubah. Tidak berubah. Tanya, apa perbuatan pertama kamu buat apa untuk umat? Dia bilang, saya bikin lebih dari 30,000 kamar kelas baru. Ini rahmatan lil alamin. Tangan yang bersih, yang berwudu, yang hafal Al-Quran Al-Karim ketika berkuasa, insyaAllah umat Islam di Indonesia lain. Indonesia, negara Islam terbesar, sangat besar luasnya. Kita malu, Indonesia bukan dari negara-negara yang besar di dunia ini. Bagaimana Singapura kecil bisa. Kita tahu, kita tidak mau menyalahkan musuh-musuh kita, tetapi kita mau menyalahkan diri kita. Indonesia yang kaya raya dengan segalanya. Ana berkata, kita memerlukan manusia. Manusia. Masalahnya manusia. Di Singapura mereka memusatkan pada pendidikan dan ilmu sampai mengalahkan Indonesia dan lebih kaya dari Indonesia. Manusianya yang kita mesti menyiapkannya dengan keimanan yang jujur. Maka itu anak berkata, lama kelamaan hasilnya, alumninya pesantren-pesantren ini, belakang mereka para ulama, para asatid, mukhlisin seperti Ustaz Arwani. Mereka yang berjuang bukan untuk diri mereka. Kemarin dulu saya menemani beliau, saya capek. Dari sini, ini ada isi ini, ada. Ana capek wallahi. Capek. Tapi beliau, ana melihat badan saya lebih kuat dari dia. Tapi jiwanya lebih kuat dari saya. Semangat. Ana ingat. 10 menit habis. Syekh Ahmad Yasin di Palestina. Lumpuh, badannya lumpuh, hanya bisa bicara dan melihat dan dengar, itu saja, yang lain enggak bisa. Beliau belajar, masuk kuliah, tidak tahu kata tidak bisa, tidak kenal kata itu, karena jiwanya. Tamat kuliah menjadi da'iyah besar, pindah dari masjid ke masjid. Dulu tidak ada kursi roda karena dia miskin. Enggak ada kursi roda. Di Gaza, Palestina, di Gaza, dijajahi Israel, tapi dia semangat. Dia bilang, tujuan saya membebaskan tanah suci Palestina dari Israel. Lihat jiwa yang besar itu. Pindah dari masjid ke masjid, digendong, dibawa. Berapa tahun kemudian baru bisa ada kursi roda, baru ada
mungkin 20-25 tahun kemudian meniup jiwa baru di kalangan masyarakat dengan jiwanya lumpuh, tapi dia tidak bilang ana uzur, saya masih hidup, saya bisa. Seorang buta sahabat yang di dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, buta, ketika datang, ya Rasulullah ajarkan saya, Allah menurunkan ayat-ayat, antum bisa nanti dapat tafsirnya oleh Ustaz Arwani. Ya Muhammad, peganglah teguh dengan orang-orang yang datang minta ilmu. Biarkanlah mereka yang berpaling dan pegang teguh dengan orang-orang beriman datang mau belajar al-Islam. Setelah kematian Rasulullah, umat Islam keluar ke seluruh dunia menyebarkan cahayanya al-Islam. Beliau ikut, mau berjihad, orang buta tapi mau berjihad. Mereka berkata, tapi anta uzur. Tidak ada uzur. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, infiru khifafan wa thiqalan, keluarlah ke jihad dalam keadaan apapun, lapang atau susah. Saya susah, saya disuruh keluar. Mau bikin apa? Saya bisa bawa bendera. Allahu Akbar. Saya bisa bawa bendera. Terus kalau anak ada, jadi kelihatannya semua yang punya uzur, kalau mereka hadir, kelihatannya pasukan Islam menjadi lebih besar supaya musuh-musuh takut karena jumlah pasukan itu besar. Ini tak ada uzur. Jadi Ahmad Yasin dalam berapa tahun membina generasi Muslim. Mereka lah yang sekarang yang mempertahankan Gaza. Mereka lah yang bikin roket-roket canggih melawan musuh-musuh Allah. Israel dapat segala senjata canggih dikirim seluruh dunia melawan umat Islam, dan itu suatu kenyataan. Tapi umat Islam tidak boleh mengemis kemenangan. Mesti berjuang, mesti menyiapkan diri, mesti kuat dan tidak menunggu. Dan kekuatan kita dengan Al-Quran, dengan ilmu. Iqra' bismi rabbik, al-ilmu wal-iman. Ilmu dan keimanan, dan pesantren ini akan mengeluarkan generasi demi generasi. Mereka lah yang akan bikin perubahan hakiki di Indonesia, dan Indonesia akan maju. Saya yakin sebagaimana ana melihat antum. Kita di suasana khalas. Dia bilang dalam bahasa Arab, sampun. Suruh saya berhenti. Okey. Suruh saya berhenti, dia bilang sudah waktunya. Okey. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum insyaallah. Karena kita dalam suasana maulid, karena ana mau kasih saya 2 minit, boleh? Boleh 2 minit? Boleh? Enggak boleh? Alhamdulillah. Jadi mereka lebih baik dari kamu. Mereka mau, anta yang tidak mau. Hanya ketika kita bicara tentang maulid, karena kita masih Rabiul Awal, hanya satu cerita dari zaman Rasulullah. Ada seseorang wanita yang pandai bikin baju. Terus dia bikin baju yang sangat cantik, bagus, dan dia bilang, ya Rasulullah, ana bikin baju ini dengan tangan saya, dan saya ingin anta ya Rasulullah pakai baju ini. Rasulullah terima hadiah. Rasulullah terima hadiahnya yang jujur dengan ikhlas. Pendorongnya adalah cinta pada Rasulullah. Rasulullah terima, tak pernah mengecewakan yang lain.
Terus ketika Rasulullah pakai baju itu, kelihatannya subhanallah indah sekali. Ada seseorang dari as-sahabah melihat baju itu, ya Rasulullah, kasih saya baju itu. Rasulullah langsung masuk, buka, dilipat, silakan. Para sahabat marah pada beliau. Kenapa? Kenapa? Kamu tahu bahwa Rasulullah kalau diminta pasti akan kasih. Tidak pernah berkata tidak. Maka itu rumahnya Rasulullah kosong. Bukan karena dia miskin. Beliau tidak miskin. Tapi hidup untuk umat. Hidup untuk yang lain. Melupakan dirinya demi umat. Demi kami di sini. Yang duduk di sini. Mengkorbankan segala-galanya. Inilah pemimpin yang sejati. Jadi jawabannya seorang sahabi, sesungguhnya saya tidak mau baju itu untuk saya pakai. Tapi tujuan saya mau baju itu jadi kafan untuk saya kalau saya meninggal. Dan berapa waktu kemudian dia meninggal dan itu yang jadi kafannya. Itu cinta. Itu cinta di antara mereka. Inilah Rasulullah SAW sangat sederhana. Hidupnya jujur, hidup untuk umat. Yang melanjutkan peranan Rasulullah adalah ulama, para asatid, mereka yang menebarkan cahaya. Maka itu saya ajak ikhwani, akhwati muslimin di kampung ini. Kampung ini yang memeluk Nurul Ihsan ini untuk selalu ingat bahwa setiap rupiah diinfak di sabilillah 1 sentimeter dari tanah untuk pendidikan Al-Quran, untuk anak-anak kita, antum tidak tahu pahalanya pada hari kiamat. Kamu mau surga, infak di pendidikan. Itu. Inilah tempatnya. InsyaAllah Allah akan memberkahi. Setiap anak belajar Al-Quran Karim, kamu dapat pahala walaupun kamu duduk di rumah. Ingat itu. Jazakumullah khairan. Syukran lakum. Terima kasih banyak atas segala-galanya. Mudah-mudahan insyaAllah kita bertemu dan bertemu lagi insyaAllah. Dan keadaan insyaAllah makin baik. Dan insyaAllah Nurul Ihsan berkembang. Dan cahayanya insyaAllah menerangkan seluruh insyaAllah daerah yang baik ini. Barakallahu fikum. Syukran lakum. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.